pribadi sih yang perlu didahulukan itu dahulukan antara hak dan kewajiban. Udah, itu pertanyaannya, aku tinggal. Makasih juga buat Teh Nisa untuk meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kamu nggak makasih sama aku di video. Makasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswi tentang pasal 27. Sebelum itu, disilahkan Teh, perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Adila dari mahasiswa IKIP Siliwangi angkatan 2021. Di sini ada 4 poin pertanyaan ya Teh. Yang pertama, apa hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut Teteh? Kalau menurut saya pribadi, untuk hak itu sendiri, hak kita sebagai warga negara di Indonesia mungkin ya, itu ya kita mempunyai hak untuk hidup, kita mempunyai hak untuk memiliki kebebasan memilih, kita memiliki hak untuk merdeka ya, karena secara tidak langsung negara kita sendiri ini kan sudah merdeka. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia, siapapun manusia yang tinggal di Indonesia memiliki hak untuk merdeka. Untuk kewajiban itu sendiri, mungkin kewajiban kita sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia, kita wajib untuk sama-sama menghargai atau sama-sama mengapresiasi hak asasi manusia orang lain gitu. Jadi setiap orang memiliki hak, setiap orang pun memiliki kewajiban untuk mengapresiasi dan menghargai hak asasi mereka orang lain itu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban? Menurut saya pribadi, untuk mana yang lebih harus didahulukan itu menurut saya sih kewajiban ya, karena contohnya katakanlah ketika kita kita ingin sesuatu nih gitu. Contoh kita kerja kan menginginkan uang, ingin digaji gitu. Berarti kita harus melakukan sesuatu dulu baru mendapatkan uang gitu. Seperti kata pepatah pun mengatakan, dilupakan namanya siapa, treat the people the way you wanna be treated gitu. Kamu harus ngelakuin memperlakukan seseorang itu sebagaimana kamu ingin diperlakukan gitu. Jadi ketika kita pengen hak kita terpenuhi, maka kita pun harus memenuhi terlebih dahulu hak orang lain gitu. Artinya kewajiban gitu, kewajiban kita untuk menetapi atau merealisasikan hak orang lain. Maka ya orang lain pun akan merealisasikan hak kita gitu. Kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain, maka kita pun akan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Berarti yang didahulukan kewajiban. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, menurut Teteh bagaimana hak dan kewajiban warga negara harus berjalan seimbang? Kalau menurut saya pribadi sih, untuk melakukan kesetaraan antara hak dan kewajiban itu sendiri mungkin bisa dilakukan dengan cara toleransi ya gitu. Maksudnya adalah setiap orang di Indonesia itu kan memiliki haknya masing-masing itu tadi gitu. Di luar itu pun warga Indonesia itu memiliki banyak perbedaan, entah itu beda suku, budaya, ataupun agama gitu. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkannya ya dengan cara toleransi gitu. Kita menoleransi agama mereka, budaya mereka, suku mereka, secara tidak langsung kita membebaskan hak mereka gitu. Hak untuk memiliki kebebasan itu tadi, kemerdekaan itu tadi. Pertanyaan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak mau bertindak sesuai dengan kewajiban dan haknya di lingkungannya? Kalau orang itu nggak mau menetapi hak dan kewajibannya sih, mungkin di lingkungan tersebut akan terjadi ketidakadilan atau kesenjangan sosial, kecemburuan sosial gitu. Karena kan gini, hak itu kan tadi di awal saya bilang
menghormati atau menghargai pendapat orang lain atau apapun yang orang lain itu pilih gitu. Kalau misalkan kita tidak menetapi hak tersebut, maka ya orang tersebut yang kita tidak hargai pendapatnya, tidak kita hargai haknya, ya mereka akan marah gitu. Maka akan timbul konflik, akan timbul permusuhan di lingkungan tersebut gitu. Jadi ya harus gitu di negara kita harus ada itu gitu. Kalau enggak ya itu terjadi permusuhan. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.